Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifais dengan NIM 23.01.0.0040 dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Brebes. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Komunikasi Radio Polisi dan Militer, dengan tema pembahasan adalah metode numerik dalam kriptografi dan bagaimana datanya agar tetap aman. Pada makalah ini yang saya buat itu akan pentingnya menjaga keamanan komunikasi radio melalui pendekatan algoritma modern dengan teknik numerik dalam dunia kriptografi. Pada pendahuluan kali ini atau latar belakang, radio taktis adalah alat penting bagi syarat aparat kepolisian maupun militer dalam mendukung operasi di lapangan. Radio ini digunakan dalam patroli, terus pengamanan, dan aksi massa hingga koordinasi tempur. Dalam penggunaan tersebut, pesan yang terkirim melalui suara ataupun yang lain, pesan itu harus dilindungi dari ancaman penyadapan atau intersepsi. Namun sayangnya masih banyaknya akan sistem yang memakai algoritma ramah seperti DES dan RC4. Kini rentan ditembus ya. Bahkan serangan seperti time attack itu tidak butuh akses langsung ke pesan. Cukup dengan menganalisis durasi proses enkripsinya. Musuh bisa menyusun pola dan menebak kunci. Inilah alasannya mengapa implementasi metode numerik juga sangat penting dalam keamanan data. Oke, pada permasalahan itu pasti ada permasalahan pertama, yaitu adalah lemahnya algoritma kriptografi seperti di DS dan RC4 dan DS ini hanya memiliki kunci sepanjang 56 bit yang sekarang bisa dipecahkan dalam hitungan 1 jam. Sedangkan RC4 meskipun cepat punya kelemahan di bagian Kay-Shukudi algoritma yang menghasilkan pola bias dan dianalisis untuk membongkar isi pesan. RC4 sudah tidak digunakan lagi dalam protokol modern. Seperti TLS ini menunjukkan bahwa algoritma lama sudah tidak aman lagi untuk digunakan dalam komunikasi taktis, terutama di dunia kepolisian dan militer. Selanjutnya adalah kerentangan implementasi numerik. Permasalahan berikutnya adalah adanya celah keamanan dalam implementasi numerik, khususnya lewat serangan timing attack. Serangan ini tidak membutuhkan akses langsung ke data, tetapi cukup dengan mengamati durasi proses enkripsi. Penyerangan bisa menemukan pola dan merekonstruksi kunci. Hal ini terjadi karena beberapa implementasi masih menggunakan percabangan berdasarkan nilai bit kunci. Jika proses yang berbeda antara bit 1, 0, maka menjadi celah dari
pemanfaatan penelitian menunjukkan bahwa server, khususnya RSA, itu bisa diretas dari jarak jauh hanya dengan mencatat waktu, respon, dan sistem. Selanjutnya adalah solusinya. Nah, solusi ini itu menggunakan ECC. Solusi utama yang ditawarkan adalah transisi ke elliptic curve kriptografi atau kita biasa disingkat ECC. Merupakan algoritma kriptografi modern yang lebih aman, lebih efisiensi, dan dibandingkan RSA dengan kunci lebih besar, yaitu 256 bit, sudah memiliki tingkat keamanan setara dengan RSA 3072 bit. Wow, hal ini membuat ECC cocok untuk sistem komunikasi radio yang punya keterbatasan bandwidth dan komunikasi daya seperti yang digunakan saat ini oleh kepolisian dan militer di lapangan. Solusi yang kedua, yaitu dengan konstan waktu dan building. Selain mengganti algoritma, kita juga perlu membagi cara mengimplementasikan salah satu pendekatan, yaitu dengan menggunakan metode konstan waktu, seperti menggunakan metode geometry leader, di mana setiap bit kunci diproses dengan operasi yang sama, sehingga waktu eksekusinya itu tidak mudah ditebak. Teknis lain seperti building, yaitu suatu penambahan nilai acak dalam proses deskripsi agar penyerang tidak bisa menggunakan data asli. Waktu proses teknik ini terbukti efektif dan mencegah serangan berbasis waktu. Solusi yang ketiga, yaitu pustaka profesional. Maksudnya apa sih? Langkah berikutnya ini adalah menggunakan pustaka kriptografi profesional seperti Dipsodium yang mendukung algoritma modern dan telah dirancang dengan implementasi waktu tetap. Menurut Bernstein, ini satu pakar ilmuwan ternama, celah keamanan di dalam dan di luar bukan dari algoritmanya, melainkan dari kesalahan implementasi. Dengan menggunakan pustaka profesional yang sudah teruji, dapat menghindari beberapa kesalahan fatal, sepertinya variasi waktu. Proses ini juga bisa dianalisis oleh musuh sebenarnya. Oke, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwasanya keamanan komunikasi radio di dunia, polisi maupun militer, itu bisa hanya mengandalkan algoritma RAM seperti DS dan RC4. Dengan ancaman baru seperti timing attack dan memudahkan akses terhadap perangkat seperti SDN, kita membutuhkan solusi modern yang tidak hanya kuat secara algoritma, tetapi juga aman dari sisi implementasi. Penggunaan ECC, teknik konstan waktu seperti metode geometry leader, secara pustaka profesional merupakan suatu langkah penting menjaga komunikasi radio tetap aman. Demikianlah presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai komunikasi radio
polisi, dan militer. Dengan fokus pada pentingnya metode numerik dalam menjaga keamanan kriptografi. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat menambahkan wawasan kita semuanya mengenai tantangan dan solusi dalam sistem komunikasi yang aman, khususnya di lingkungan aparat keamanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun, fastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.